Torang bangkit dari abu, dengan semangat terus maju. Tompu itu mimpi satu, Manokwari berbudi bersatu. Kaki berabu, teruslah berjalan. Hidupkan mimpi, mari kita orang berjuang. Yo, tak ada yang bisa kan orang pulang. Gelap pastikan masa depan. Kami hari ini berbicara dari sisi gereja. Kami orang yang takut Tuhan. Kami tidak mungkin hari ini bicara di depan Bapak A, nanti besok jadi B, tidak mungkin. Pegang kami punya kata-kata bahwa kami dari masyarakat akar rumput, distrik Warmare, kami siap memenangkan Bapak. Jadi Bupati dan Wakil Bupati 2019-2020. Dan yang datang di malam hari ini adalah mewakili keluarga-keluarga yang ada di rumah. Memang kami tidak bisa hadirkan mereka, semua komunikasi sudah jalan dari mulai jam 12. Cuman karena malam jadi itu di sini tuh Bapak, selain itu agama tertuju takut suami Bapak. Jadi yang lain bilang sudah kami pergi, sudah nanti kami dengar apa yang Bapak Bupati bilang baru datang ke sana. Jadi itu dari kita mendahului dulu, nanti baru dari Bapak sendiri sampaikan. Orang bilang kasih tahu angin segar sedikit Kak, supaya tuh malam ini pulang itu tuh bisa berdoa, tapi itu begitu tuh Bapak Bupati sudah datang, suka tahu orang dengan hal-hal yang baik, begitu Bapak. Kami rindu sekali. Nama saya Demir Sulo dari Kampung Going Tui, Warmare. Terus yang saya sampaikan lagi mungkin sebagai masukan untuk Bapak, kami di sini anak sekolah ada yang tinggal di jauh, misalnya Going Tui Tanah Merah. Mungkin kedua Bapak duduk, mungkin ada bis satu untuk pelayanan anak sekolah ke sekolah. Terus ketiga Karang Taruna. Karang Taruna ini harus mungkin kedua Bapak duduk harus diperhatikan, karena Karang Taruna ini kegiatan untuk bisa menghambat teman-teman yang hari ini mengonsumsi miras. Seperti itu yang saya dapat sampaikan. Terus yang ketiga Pasar Wasit dan Sangge. Hari ini pembangunan sentral di Kota Manokwari, apakah itu akomodasi orang-orang Papua kan tidak, mama Papua yang hari ini jual di pasar kan tidak. Kasihan saya lihat orang itu jual di tempat yang becek-becek, jual di tempat yang tidak baik. Itu yang ini masukan. Sebagai dua Bapak duduk buat perda yang harus menguatkan supaya mama-mama ini terjual di tempat yang bagus. Seperti Jayapura. Jayapura itu saya pernah, kami studi banding dari Unifa ke Jayapura. Dan saya lihat situasi di Jayapura itu bagus. Kenapa? Dibangun satu gedung itu untuk mama-mama Papua yang jualan situ. Di situ mereka punya hasil kebun, memang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Suatu ketika Bapak berdua dipilih menjadi bupati, ingat sumber daya manusia itu yang pertama. Percuma dengan bangunan-bangunan yang mewah. Jangan kita bangun bangunan yang mewah tapi sumber daya manusia itu nol. Siapa yang jaga bangunan-bangunan mewah itu? Pasti manusia yang jaga. Sumber daya manusia ini kita bangun supaya dia jaga bangunan yang mewah-mewah itu. Bangunan mewah itu nomor 2. Dari kita punya orang-orang. Makanya di Papua New Guinea itu mereka bangun ikut budaya. Kebiasaan berjualan dari kami punya orang-orang yang ada di sebelah, dan itu cocok dengan kami di sini. Makanya di Jayapura bikin begitu. Di Manokwari terus susah, tinggal itu bikin sama. Karena itu orang-orang tak mau meja. Meja dong kasih tinggal pergi di pinggir jalan. Iya toh? Ya. Jadi harus kita buat seperti yang begitu. Itu sebenarnya biayanya kecil. Karena kalau bikin meja-meja biaya besar. Tapi kalau cordel dari ujung ke ujung mau pakai tel bagus kah tidak, kata orang tua, mama baru tidak permasalahan. Tinggal datang gelar
jualan selesai pulang kok petugas kok kasih bersih. Itu barang tidak susah. Terima kasih. Semoga Tuhan perkenankan dan kami bisa lihat tempat yang layak untuk kami punya mama dan Amin. supaya ada kesibukan yang berarti kepada kita punya anak muda. Sebab kalau kesibukan kita tidak beri kesibukan yang bermanfaat, maka pasti dong lari kepada hal-hal yang merugikan. Itu sudah pasti. Sama dengan bapak-bapak juga, tahu? Kalau mama tidak marah dong ke kebun, hari dong gaplik sampai pagi. Dong sakit, mama yang capek balik urus dorong lagi. Kalau saya itu saya jadi mama, saya ingin saja kasih tidur. Ya, jadi Karang Taruna itu penting. Kami berharap Bapak Waluyo ini sejak tugas di kecamatan, beliau paling aktif sekali memperhatikan para pemuda Karang Taruna. Jadi pasti bukan hal yang baru bagi beliau dan bukan hal yang baru juga bagi saya. Tapi besok kami akan memperhatikan Karang Taruna yang tadi diusulkan. Supaya kita punya anak-anak muda ini pinggir jalan jangan tinggal seperti begini. Minimal dong ikut mengambil bagian, menata bahu jalan. Kalau ada median jalan di tengah, dong bantu urus supaya nona-nona dorang bikin taman di tengah jalan yang macam di kota itu ada bunga-bunga supaya indah. Kota ini indah. Itu bagiannya sebenarnya Karang Taruna boleh dilibatkan di sini. Kalau ada uang dari pemerintah kita kasih ke camat, camat jangan kau pakai sendiri. Kau kasih ke Karang Taruna dong yang tanam bunga-bunga dong bikin bibit, pesemayam lalu dong yang tanam uangnya untuk orang. Camat kok tidak boleh, kau ada gaji. Kalau saya di Bapak Waluyo, besok pimpin baru ada camat kaluran gitu, saya tampilin. Ya, sebelum saya kasih berhenti, saya tampilin dia. Itu tidak boleh, harus kurus rakyat itu baik. Biar saya sudah tidak saya pukulan masih keras. Untuk sumber daya manusia setuju. Sebelum kita bangun fisik, harus kita siapkan manusianya dulu. Amin. Setuju. Sebelum kita bangun puskesmas, kita harus siapkan tenaga yang sekolah sebagai perawat bidan dulu. Baru kita bangun gedungnya, puskesmas dan rumah sakit. Saya kerja di Manokwari di Badan Kepegawaian, saya buat program, ya Bapak mantan Dewan, Bapak Tapilati ini tahu. Banyak tolak, tapi saya presentasi di DPR. Dari bapak-bapak anggota DPR yang sudah, Bapak Musyawi yang sudah dipanggil dulu, sampai dengan Bapak Romer Tapilati mereka. Saya debat di DPR. Dia bilang, Pak Bonem tadi itu uang banyak. Iya, tapi bukan untuk saya. Uang itu bukan untuk saya, itu program untuk mempersiapkan kita punya sumber daya manusia, aparatur maupun rakyat, pemuda. Akhirnya disetujui. Itulah dulu don dengar bahwa biaya pendidikan untuk membantu mahasiswa, pelajar, jalan. Manokwari dulu, betul toh? Dulu ada toh? Ya itu saya buat program itu. Tapi kemudian dikelola di bagian Kesra. Yang untuk pegawai itu yang dikelola di Badan Kepegawaian. Itu yang dulu banyak pegawai dong pergi sekolah. Akhirnya kita tidak susah. Kembangkan rumah sakit yang fasilitas orangnya sudah ada. Tapi kalau kita bangun fisik duluan, fisik selesai bertumbar orang dari belakang, gedung rusak, hancur, alat juga hancur. Iya kan? Nanti seperti begitu. Jangan bangun sekolah. Sekolah tunggu, siapkan gurunya, baru bangun sekolahnya. Kalau siapkan sekolahnya duluan, gurunya belum ada, ya siapa mengajar murid-murid? Jadi memang setuju Pak Pandu, sumber daya manusia harus kita siapkan duluan. Itu bukan hal yang baru bagi saya dan Pak Waluyo, karena kami dua sudah kerja bareng-bareng itu dulu. Pasti kami dua akan kerja itu kembali apabila kita lihat bahwa itu masih
dibutuhkan untuk harus dilakukan. Yang kedua, dana otsus. Dana otsus siapa Orvan? Ya, siap. Tentu aku bagi saja. Siap, setuju. Ya, dana otsus itu dana yang diperuntukkan untuk memberdayakan orang asli Papua, terutama untuk pendidikan. Yang kedua, untuk memproteksi atau melindungi dia dalam memberdayakan dia supaya mampu dia mandiri secara ekonomi. Yang berikut, kesehatannya. Tapi ini kan tidak. Otsus tapi resep tetap lancar bayar. Ya, Lihat tak? benar. Anak-anak taruh sekolah tinggal di rumah. Kita besok coba melihat itu kembali supaya kita urus baik untuk anak-anak ini, untuk kesehatan, tapi juga kita punya ekonomi rakyat. Dana otsus kita bisa pakai untuk program pemberdayaan yang tadi saya bilang. Kita kasih kepada kita punya mama-mama yang aktif berjualan, berdayakan non dari dana otsus. Tidak ada yang salah. Itu tidak salah. Kita kasih, dia pakai. Yang penting dia pakai dan bermanfaat. Dia menunjukkan bahwa dia betul-betul mandiri dari dana otsus. Laporan pemeriksa datang, itu dari mana? Dana otsus. Pakai bikin apa itu? Dia sekarang penjualan meningkat, dia punya produksi bagus. Tidak ada yang salah. Tidak mungkin Pak Wali dan Pak Bonektar ditahan. Tidak ada, karena itu rakyat kita berdayakan. Kecuali Pak Wali pakai beli kambing, Bonektar pakai beli sapi, ikat di pinggir rumah. Satu dapat tanduk dari kambing, satu dapat sepak dari sapi. Nah, itu yang masalah. Berbudi! Menang, menang, menang! Warnai Bogor! Akustik cerita dimulai, kaki berabu berjalan tak henti-henti. Manokwari punya mimpi jauh dari sunyi. Kita orang bangkit walau jatuh berkali-kali. Jalan berliku-liku tapi hati tetap kuat. Semua keterpurukan akan kita orang lawan. Dari belakang menuju ke depan kita orang melaju demi masa depan yang terang. Tak akan menyerah dulu. Kita orang bangkit dari abu dengan semangat terus maju. Tolong hitung mimpi satu, Manokwari berbudi bersatu. Kaki berabu teruslah berjalan. Hidupkan mimpi, mari kita orang berjuang. Yo, tak ada yang bisa hentikan kita orang pulangkah. Walau masa lalu gelap, pastikan masa depan kan cerah. Semua keterbelakangan jadi cerita lama. Sekarang waktunya bergerak, kita tak main-main. Kita orang punya berbudi, pemimpin yang berani untuk lawan ketidakadilan, bangun mimpi yang tinggi. Dari hutan laut sampai gunung di Manokwari, kita orang bersama tak ada yang tertinggal lagi. Kita orang bangkit dari abu, kita orang bangkit dengan semangat terus maju. Dengan semangat kita orang punya mimpi satu, Manokwari berbudi bersatu. Berbudi bersatu, kaki berabu teruslah melangkah. Hidupkan mimpi, mari kita orang berjuang. Harapan baru, langkah bersatu, Manokwari berbudi. Kita orang maju dari tanah ini, teriakan berani. Kita orang percaya, masa depan itu su pasti.